So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat batu biru dari Berets telah dicuri oleh sekelompok penjahat, dan kini para petugas Aegis Squad tengah mengejar mereka untuk mendapatkan batu itu kembali. Sementara di kantor Aegis, Kana mendapatkan protes dan kritikan dari panitia pameran tentang kinerja Aegis yang tidak baik pasca pencurian batu tersebut. Di situ Kana meyakinkan mereka kalau Aegis pasti bisa mendapatkan kembali nih batu biru itu dan mengembalikannya ke pameran lagi. Sementara di sisi yang lain, dua petugas keamanan Aegis yaitu Hiroyuki dan juga Homare tengah mengejar penjahat tersebut. Yang beruntungnya di saat Homare hampir terdesak, Maguma datang dan melindunginya. Setelah itu penjahat itu pun berubah menjadi kaiju dan menyerang kota. Hiroyuki pun langsung sigap dan berubah menjadi Taiga untuk melindungi kota. Taiga pun dapat berubah menjadi Ultraman Fuma dan melawan kaiju itu. Setelah itu kita juga akan melihat Fuma yang dapat bertukar tubuh lagi nih dengan Ultraman Titas. Di sisi yang lain di planet luar ada Ultraman Taro yang bertemu dengan Ultraman Trigger yang dulu merupakan temannya dan kini telah berubah menjadi jahat. Di sana Trigger mengatakan kalau putranya Taro alias Taiga telah melepaskan segel Grimdo. Itu terjadi saat Taiga menyerangnya dengan kekuatan cahaya. Kekuatan itu sangatlah kuat sampai membuka segel Grimdo yang ada di dalam dirinya, dan banyak Ultraman yang telah berupaya untuk menyegel kembali Grimdo. Para Ultraman itu berhasil membentuk sebuah penghalang untuk Grimdo. Namun Trigger menjelaskan nih kalau cepat atau lambat penghalang itu akan hancur. Kemungkinan Grimdo akan kembali menyerang bumi, planet yang dicintai oleh anaknya. Setelah memberitahu hal itu, Trigger pun pergi meninggalkan Taro yang tengah berpikir nih apa yang harus dia lakukan nanti. Sementara itu di bumi, anggota Aegis sedang berkumpul dan membahas tentang insiden tersebut. Homare melaporkan kepada Kana nih kalau Hiroyuki telah bertindak nekat belakangan ini. Kana pun menegur Hiroyuki untuk lebih bertindak hati-hati karena ini menyangkut kepentingan dan keamanan bersama, dan Hiroyuki meyakinkan Kana untuk tetap percaya kepadanya. Kemudian tiga Ultraman itu tampaknya sedang ingin menyiapkan diri mereka untuk mengatakan suatu hal kepada Hiroyuki, karena cepat atau lambat Hiroyuki harus tahu masalah tersebut. Di sisi yang lain ada Kana yang tengah mendatangi markas penjahat untuk mendapatkan informasi tentang sosok yang ingin mengincar Hiroyuki. Dia mendapatkan informasi kalau Hiroyuki kini tengah menjadi buronan dan banyak penjahat yang ingin mengincar nyawanya, dan dia ingin memastikan siapa orang tersebut. Namun sayangnya kedatangannya ke tempat itu sendirian merupakan tindakan yang gegabah. Dengan mudahnya dia dikepung nih oleh para penjahat itu. Namun beruntungnya ada sosok misterius yang menolongnya. Sosok itu ternyata bernama Gai Kurenai, dan beruntungnya kedatangannya itu sangat membantu Kana untuk menghadapi para penjahat itu. Di sisi yang lain di markas Aegis, mereka kedatangan tamu yang meminta bantuan Aegis nih untuk mengawasi tokonya, yaitu toko Galaxy Quattro. Menurut pelapor, tokonya itu sedang diawasi oleh para alien. Dia takut nih dengan hal tersebut sehingga meminta bantuan Aegis untuk mengatasi para alien itu. Mereka berdua awalnya menolak permintaannya karena ketua mereka alias Kana tengah pergi keluar, dan mereka harus konfirmasi dulu nih ke
kepada ketua mereka itu. Dengan tindakan sepihak, Pirika pun langsung menyetujui permintaan itu dan mengklaim dirinya sebagai wakil ketua Aegis secara mendadak. Dia meminta mereka berdua untuk mematuhi perintahnya dan segera menjalani misinya tersebut. Sementara Homare tampak bingung, berbeda dengan Hiroyuki yang sangat bersemangat untuk menjalani misi tersebut. Di situ Pirika dan juga Homare pun berkunjung ke suatu tempat di bawah kolong jembatan yang tampaknya mereka datang ke sana untuk menggali informasi tentang alien tersebut. Menurut penjelasan dari alien gelandangan itu, alien yang mereka cari disebut Dia karena tidak ada satupun alien yang berani menyebut namanya. Siapapun yang menyebut namanya akan dikutuk. Sampai akhirnya Pirika menemukan sebuah situs web. Alien gelandangan itu menjelaskan kalau situs itu berbahaya dan nantinya Pirika akan dikutuk kalau masih tetap membuka situs tersebut. Benar aja nih, tidak lama kemudian gadget milik Pirika pun diserang oleh virus. Dan bukan hanya itu saja, virus itu menyetrum Pirika dan masuk menggerakkan tubuhnya Pirika. Pirika pun akhirnya bergerak dan menari layaknya orang kesurupan. Namun sebenarnya tarian itu dipersembahkan untuk menyambut kedatangan Dia, si alien itu. Di sisi yang lain ada Hiroyuki bersama pelapor tengah datang berkunjung ke lokasi dekat toko milik pelapor. Di sana dia ingin mencari tahu alien mana yang sedang mengawasi tokonya. Seketika Taiga memberitahu ada sosok yang memiliki aura Ultraman Belial dan Hiroyuki pun langsung nih menghampiri orang tersebut. Yang tidak disangka orang itu justru pergi dan menolong seorang anak kecil yang sedang terjebak di atas gedung. Sementara di bawah sana Hiroyuki kedatangan musuh alien. Di sisi yang lain juga ada Kana dan juga Gai yang ternyata masih berjibaku nih melawan para penjahat alien itu. Yang beruntungnya mereka berhasil mengalahkan para alien penjahat tersebut. Dan di situ ia pun akhirnya mendapatkan informasi nih kalau Grimdo sang raja kejahatan akan segera bangkit. Jika hal itu terjadi, maka seluruh bumi akan berubah. Maka dari itu mereka mengincar gelang milik Hiroyuki yang berisi kekuatan Ultraman-nya untuk dijual dengan harga yang tinggi. Hasil dari jualan tersebut akan mereka gunakan untuk pergi melarikan diri dari bumi. Dan saat mendengar hal itu membuat Gai terkejut. Sementara itu di sisi yang lain, Pirika pun akhirnya berhasil dihentikan oleh sosok misterius yang tiba-tiba datang menolongnya. Ternyata sosok itu bernama Ozora Daichi. Dia menjelaskan kepada mereka berdua nih kalau kini teman mereka yaitu Hiroyuki telah menjadi buronan oleh para penjahat karena mereka mengincar gelangnya. Kemudian ternyata pelapor yang bersama Hiroyuki itu dia adalah Ultraman Rosso dan satu dari mereka juga ternyata Ultraman Blue. Mereka ini sengaja datang dengan menyamar seperti itu untuk memastikan apakah benar Hiroyuki kini diburu oleh para penjahat. Setelah mengetahui kebenarannya, mereka pun langsung berupaya untuk memastikan Hiroyuki tetap aman. Sementara itu muncullah benda angkasa di langit-langit dan benda tersebut ialah penghalang untuk Grimdo masuk ke bumi. Yang tampaknya penghalang itu sudah mulai retak sama seperti yang dikatakan oleh Trigger. Sementara di sisi yang lain, Daichi merupakan seorang Ultraman X. Dia datang ke sana untuk membantu dan melindungi bumi. Di situ Gai juga ternyata Ultraman Orb dan kedatangannya ke sana bukan hanyalah untuk membantu Kana, namun juga untuk melindungi bumi dari Grimdo. Hiroyuki pun diminta untuk memberikan kembali kekuatannya Ultraman Rosso dan juga Ultraman Blue karena mereka tidak bisa menghadapi Grimdo dengan wujud manusianya. Hiroyuki pun memberikan kekuatan mereka kembali menggunakan Taiga Spark dan disitulah mereka bertiga berubah untuk melawan Grimdo. Di situ Taiga pun kalah. Sementara di sisi yang lain, Pirika menemukan Kirisaki yang berada di atap gedung dan ternyata Kirisaki ini merupakan penjahat utamanya dan dia adalah sosok manusianya dari Ultraman Trigger. Homare pun datang untuk melawan Kirisaki dan dia mengancam Kirisaki untuk jangan melukai temannya yaitu Hiroyuki. Dan di situ Kirisaki menjelaskan kalau kedatangannya bukan untuk Hiroyuki. Di sisi yang lain di medan pertempuran, tampaknya Rosso dan juga Blue kewalahan untuk menghadapi Grimdo dan bahkan
bahkan mereka sudah sangat terdesak. Sama halnya dengan Taiga yang kesulitan untuk melawan Grimdo nih. Namun beruntungnya di saat nyawanya sudah di ujung tanduk, datanglah Ultraman Taro membantunya, alias ayahnya Taiga. Kirisaki yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan tampaknya sangat menantikan momen tersebut, sementara Taro melanjutkan pertarungan itu. Di sini pun akhirnya kita bisa mengetahui nih, ternyata memang benar tujuannya Kirisaki adalah Taro. Dia ingin membalaskan dendamnya kepada Taro. Grimdo datang ke bumi untuk mengejar dirinya karena sebagian dari Grimdo masih tersegel di tubuhnya, dan Grimdo ingin mendapatkan Kirisaki untuk bisa mendapatkan kekuatannya seutuhnya. Di saat Kirisaki ingin menghabisi Homare, beruntungnya datanglah Hikaru dan juga Sony ke sana untuk membantu Homare. Di saat Taiga, Rosso dan juga Blue ingin membantu, disitulah Taro mencegah mereka dan mengatakan kalau dia mengatasi ini sendiri. Sayangnya kobaran api yang membara di tubuhnya itu mengakibatkan ledakan, dan ledakan itu mengakibatkan energi milik Grimdo mempengaruhi dirinya, dan Taro kini dikuasai oleh kegelapan dan menyerang Taiga, anaknya sendiri. Sementara Kirisaki tampaknya sangat menikmati momen tersebut dan sembari melihat ayah dan anak itu saling menyerang, sementara Rosso dan juga Blue berhasil dikalahkan dengan mudah nih oleh Taro. Taiga masih berupaya untuk tidak menahan serangannya karena dia tidak mau menyerang ayahnya sendiri. Akan tetapi karena kekuatan Taro yang hebat, Taiga pun kalah. Kirisaki pun tampaknya puas melihat momen itu dan ia sepertinya ingin menguasai Taro untuk dirinya sendiri. Hiroyuki pun akhirnya bertemu dengan Hikaru dan juga So. Di situ Hiroyuki langsung mengembalikan kekuatan Ultraman mereka. Kemudian mereka berdua menjelaskan tujuan mereka datang ke sana untuk mencegah Grimdo mendapatkan Kirisaki karena Kirisaki adalah sumber kekuatannya Grimdo. Tujuannya Kirisaki adalah ingin menguasai Taro dengan membalas dendam menggunakan cara ini karena dia tahu nih Taro akan berkorban dan akan melakukan apa saja untuk menolong putranya itu. Mereka berdua juga tengah berupaya memikirkan cara lain untuk tidak menyerang Taro karena bagi mereka Taro juga sahabat mereka. Sementara itu di sisi yang lain ada Taiga yang tengah marah nih dan meratapi kesedihannya karena ayahnya terlalu bodoh untuk melindunginya, namun justru dikuasai oleh kegelapan dan menyerang balik dirinya. Hiroyuki pun menenangkan Taiga dan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja dan dia berjanji pasti akan membantu Taiga untuk menolong Taro. Sampai akhirnya datanglah Asakura Riku, yaitu sosok yang awalnya kita kira sebagai Ultraman Belial, namun salah, dia ternyata Ultraman Great. Dia ini memiliki aura Belial karena dia putranya Belial dan dia membantu menenangkan Taiga karena dia tahu perasaan yang dialami oleh Taiga sebab dia sendiri pernah di posisi itu. Dia mampu mengalahkan kegelapan dan mengalahkan ayahnya dan rasa sakitnya masih terasa sampai saat ini. Dia percaya kepada Taiga mampu melakukan hal yang sama. Riku juga menjelaskan nih dia tidak menyesal melakukan itu karena dia memiliki teman-teman yang berharga dan dia memberitahu hanya Taiga lah yang bisa menyelamatkan Taro dari kegelapan. Setelah itu Hiroyuki pun mengembalikan kekuatan Ultraman kepada Riku dan di sisi yang lain ada Rosso dan juga Blue nih yang tengah berbincang. Rosso dan juga Blue tampaknya sangat bersemangat untuk mengalahkan Trigger karena mereka sudah capek dengan Kirisaki yang suka membuat onar di mana-mana dan mereka akan bekerja sama untuk mengalahkan Trigger dan Kirisaki. Sementara itu di markas Aegis, Homare mendapatkan informasi dari Mugame nih kalau mereka sepertinya bisa menemukan lokasinya Taro dan terlihat juga ada Kirisaki yang tengah menikmati momen karena akhirnya sahabatnya itu berada dalam genggamannya. Di markas Aegis setelah menemukan lokasinya Taro, Hiroyuki langsung bergegas pergi untuk bertemu dengan Taro dan semua anggota Aegis memberikan dukungan dan semangat untuk Hiroyuki. Di luar Hiroyuki bertemu dengan Fuma, Titas dan juga Taiga. Di situ mereka bertiga langsung menjelaskan apa yang ingin mereka beritahu sebelumnya. Mereka mengatakan kalau tubuh mereka sudah sepenuhnya pulih dan kekuatan mereka sudah kembali lagi. Jadi mereka sudah tidak membutuhkan tubuh Hiroyuki lagi. Mereka ini peduli pada Hiroyuki. Jadi mereka memutuskan untuk berpisah di sini dan akan kembali keluar angkasa dan bertarung melawan Kirisaki. Hiroyuki tidak terima. Dia sudah menganggap mereka sebagai
sebagai sahabatnya. Sudah banyak momen yang sudah mereka lewati bersama dan dia menginginkan untuk terus berjuang bersama mereka. Taiga pun terharu dengan tekad dan ketulusannya Hiroyuki nih, dan akhirnya memutuskan untuk bertarung bersama lagi dengan Hiroyuki. Hiroyuki pun akhirnya pergi menemui Taro dan berjumpa dengan Rosso dan Blue di sana. Mereka sama-sama ingin bertemu lagi dengan Kirisaki dan juga Taro. Di situ Kirisaki menjelaskan nih kalau awalnya dia sama sekali tidak tertarik pada Hiroyuki, namun sampai akhirnya Taiga, Titas dan juga Fuma masuk ke dalam Hiroyuki dan mengganggu semua rencananya. Disitulah dia mulai memperhatikan Hiroyuki. Dia ini sama sekali tidak percaya manusia yang merupakan makhluk yang lemah selalu bisa menggagalkan semua rencananya. Namun kali ini rencananya tidak akan gagal. Hiroyuki menjelaskan manusia memang lemah, namun manusia memiliki harapan untuk mewujudkannya. Jika manusia masih memiliki harapan untuk mewujudkannya itu, rintangan seperti apapun akan mudah untuk dilewati. Kirisaki pun pergi bersama Taro, sementara Riku, Gai dan juga Daichi tiba di sana. Di situ Gai juga Daichi berterima kasih sama Hiroyuki karena telah menjaga kekuatan Ultraman mereka, dan Hiroyuki pun mengembalikan kekuatan Ultraman kepada mereka berdua. Kemudian Hikaru dan juga Sop pun ikut bersama nih, dan semua Ultraman sudah berkumpul dan siap untuk menghadapi Kirisaki. Yang awalnya mereka sempat memimpin pertarungan ini sampai akhirnya Taro mengganggu pertarungan mereka. Rosso dan juga Blue pun menyerahkan Taro kepada Taiga nih, sementara mereka yang akan menangani Trigger. Grimdo pun memberikan kekuatan tambahan kepada para monster kaiju lainnya sehingga membuat semua Ultraman sempat kewalahan. Asashi pun datang dan mengajak Rosso dan Blue untuk bergabung bersama untuk menjadi Ultraman Groovy. Yang mana Ultraman yang ada pun bergabung nih untuk melawan para kaiju itu dan berhasil untuk mengalahkan kaiju itu. Sementara Taiga menggunakan kekuatan apinya untuk melawan Taro nih, dan hal itu sangat mengkhawatirkan Ultraman lainnya. Ditakutkan Taiga nanti akan dilahap oleh apinya sendiri. Mereka pun berniat untuk menolong Taiga, namun dicegah oleh Trigger. Sementara itu Taiga, Fuma dan juga Titas juga Hiroyuki pun bersama-sama dengan penuh keyakinan semangat berjuang bersama-sama melawan Taro yang tengah diliputi oleh kegelapan. Tidak disangka Taro berhasil diselamatkan dan energi jahat dari Grimdo berhasil keluar dari tubuhnya Taro. Di situ Taro bangga kepada putranya karena telah berhasil menemukan yang namanya ikatan sejati persahabatan. Dia terharu melihat hubungan putranya dengan Hiroyuki, Fuma dan juga Titas. Trigger pun tidak menyangka Taro dapat berhasil lepas dari kegelapan, dan karena kesal rencananya gagal, dia pun akhirnya memutuskan untuk bersatu dengan Grimdo untuk mengalahkan mereka. Grimdo pun berhasil mendapatkan kekuatan penuhnya. Kini bumi pun hampir diliputi oleh kegelapan, dan bahkan Taro pun dengan mudahnya dikalahkan sama Grimdo. Para Ultraman pun bergantian saling menyerang Grimdo, namun tidak ada hasil. Mereka masih kalah kuat dari Grimdo. Di saat terdesak, Taro menyelamatkan mereka semua dan menyuruh mereka untuk menyalurkan semua energi mereka nih kepada Taiga untuk membuat penghalang baru lagi, sama seperti yang dilakukan para Ultraman sebelumnya. Taiga pun berhasil mendapatkan kekuatan tambahan dan menjadi Ultraman Reiga, dan kini dia pun siap melawan balik Grimdo.
Trigger pun berhasil dikalahkan dan bumi pun kembali seperti semula. Di situ Taro tampaknya sedikit merasakan kesedihan nih karena kehilangan sahabatnya itu. Sementara Hiroyuki pun mendapatkan dukungan semangat dan pujian dari para Ultraman karena tekad dan keberaniannya yang mampu mengalahkan Grimdo. Mereka semua menginginkan Hiroyuki untuk tetap mengedepankan kemanusiaan dan kebaikan hatinya untuk menjaga kedamaian di bumi. Setelah itu mereka pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Kemudian Titas, Fuma dan juga Taiga pun mengucapkan salam perpisahan nih. Dan berat sebenarnya bagi mereka semua untuk berpisah. Namun Hiroyuki sudah ikhlas untuk melepaskan mereka. Di situ Taiga, Fuma dan juga Titas mereka tidak akan pernah melupakan semua momen yang pernah dilalui bersama selama di bumi bersama Hiroyuki. Karena juga mengatakan kalau mereka bertiga akan selalu menjadi maskot untuk Egi Squad dan bahkan memiliki kartu ID mereka sendiri. Taro juga berterima kasih kepada Hiroyuki nih karena telah membuat anaknya jadi lebih kuat dan banyak perkembangan positif yang dia lihat dari Taiga semenjak bersama Hiroyuki. Mereka bertiga berterima kasih kepada Hiroyuki dan mereka yakin nih Hiroyuki bisa hidup baik-baik saja meski tanpa mereka. Karena Hiroyuki dikelilingi oleh orang-orang yang baik, teman-teman yang peduli padanya. Mereka pun pergi dan berpisah di sana. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.